Satuan Korps Marinir merupakan salah satu pasukan elit TNI AL. Tak heran jika prajurit marinir memiliki kemampuan bertempur yang sangat baik dan tangguh di medan perang. Tercatat pada awal tahun 2023 lalu, cucu Presiden Soekarno yakni Puan Maharani diangkat menjadi warga kehormatan Korps Marinir TNI AL. Ketika itu digelar warga kehormatan marinir diterima Ketua DPR RI Puan Maharani di Pulau Dabar Besar atau Pulau Adam, Kepulauan Seribu, Selasa 24 Januari 2023. Acara pemberian warga dipimpin langsung oleh Laksamana TNI Yudo Margono yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima TNI. Tampak Puan Maharani menerima brevet warga kehormatan marinir di atas tank amfibi dengan menggunakan baret warna ungu. Puan merasa bangga atas gelar itu. Dia mengklaim hingga saat ini ia menjadi perempuan satu-satunya yang menjadi warga kehormatan marinir. Dalam keterangan tertulis, profesi pengangkatan Puan sebagai warga kehormatan marinir dilakukan dengan rangkaian simulasi perang. Dari KRI Perang, rombongan pindah menaiki KRI Banda Aceh 593. Guna sampai di Pulau Dabar, Puan bersama pasukan marinir melakukan pendaratan amfibi dengan menggunakan kendaraan tempur jenis landing pilot tracker. Tiba di pantai Pulau Dabar, kemudian dilakukan simulasi operasi serangan udara langsung dan pertempuran jarak dekat oleh pasukan marinir. Terdengar dentuman meriam dan juga ada simulasi pemboman dari pesawat udara. Setelah berada di Pulau Dabar, Puan mendapatkan briefing dan Komandan Detasemen Cala Bengkara, Kolonel Mar Samson Sitohang, yang memimpin simulasi penyerbuan musuh. Adapun Denjaka merupakan pasukan elit khusus TNI AL. Setelah briefing, Puan bersama pasukan marinir masuk ke kawasan hutan di Pulau Dabar yang masih ribut. Lokasi ini menjadi salah satu area latihan tempur TNI AL. Di dalam kawasan hutan ini, Puan menembak dengan peluru tajam sebagai simulasi menjatuhkan musuh. Puan juga melakukan simulasi peledakan posisi musuh dengan memencet detonator bom. Upacara pembaratan untuk Puan sebagai warga kehormatan marinir dilakukan setelah simulasi penyerbuan musuh. Panglima TNI Laksamana Yudo bertindak sebagai inspektur upacara dan Dan Komar Maijen Widodo menjadi komandan upacara.